Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira. Wa yajuzu lan wenang lil hurri kaduwe wong kang merdeka apa ayya jemaah yen to ngumpulaken sapa al hur apa ayya jemaah yen to ngumpulaken sapa al hur baina arba'i haraira ing dalem antarane papat pira-pira wadon kang merdeka ing dalem antarane papat pira-pira wadon kang merdeka fakot halih blokone arba'a harair illa an tata'ayyana angin yento dadi tertentu illa an tata'ayyana angin yento dadi tertentu apa al-wahidatu wadon siji apa al-wahidatu wadon siji fi haqqihi ing dalem hake man fi haqqihi ing dalem hake man contone kanikahi safihin koyok nikahe wong kang mendung kanikahi safihin koyok nikahe wong kang mendu wa nahwihi lan sepadane safih wa nahwihi lan sepadane safih bayane mimma nyatane barang bayane mimma nyatane barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek apa ma ya tawaqqafu kang dadi kandhek apa ma alal hajati ing atase kebutuhan atau hajat alal hajati ing atase hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira. Boleh hukumnya bagi seseorang yang merdeka, artinya bukan orang yang berstatus budak, aika minal hurri, yakni orang yang kemerdekaannya itu sempurna. Karena kata kemarin merdeka itu ada dua, ada merdeka secara keseluruhan, ada juga merdeka secara sebagian saja, itu yang disebut budak muba'ad. Nah ini yang dimaksud al-hur dalam pembahasan ini adalah kamilil hurrih, yaitu seorang laki-laki yang sempurna merdekanya seperti kita semua kecuali binian, ini khusus laki-laki. Boleh bagi orang laki-laki yang sempurna kemerdekaannya di situ mengumpulkan 4 orang perempuan merdeka untuk dijadikan seorang istri. Jadi ini dalil daripada diperbolehkannya yang namanya poligami oleh kangkui orang laki akabin sampai ke 4. Tapi ini ketentuan yang diberikan kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
amma huwa sallallahu alaihi wasallam fayajuzu lahu nikahu aksaru min arba'in. Untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau itu boleh menikahi seorang perempuan melebihi 4 orang, khusus untuk Gusti Kanjeng Nabi, karena ini termasuk bab khususiyah. Bab khususiyah itu pekerjaan yang khusus dimiliki oleh Nabi dan tidak disyariatkan kepada umatnya. Jadi untuk Nabi Muhammad itu boleh lebih dari 4 istri, itu boleh. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja 15 imra'atan. Nabi itu pernah menikahi istri sebanyak 15 orang. Jadi istrinya Nabi itu 15 istri. Wa dakhala bi 13. Nabi melakukan hubungan intim itu dengan 13 orang istri. Jadi dari 15 orang itu, yang 13 itu pernah didukhul sama Nabi. Wa tuwfiya an tis'in, dan Nabi meninggal menyisakan 9 orang istri. Berarti 9 orang istri ini yang ditinggal wafat oleh Gusti Kanjeng Nabi. Sampai di sini diisyarahkan, sarang seorang penyair, beliau mengatakan asyiktu malihan zadah husnan jamaluh sofaros ahindiyatin salil fatkih. Dalam syairan ini, dari huruf awalnya setiap kalimat itu menunjukkan istrinya Gusti Kanjeng Nabi. Pertama ain itu menunjukkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal mim itu adalah Maimunah, itu juga istri Nabi. Wazai itu menunjukkan Zainab bin Jahshin. Kemudian yang ha itu menunjukkan Hafsah. Kemudian yang jim itu menunjukkan Juwairiyah. Yang sod itu menunjukkan Sofiyah. Ro itu menunjukkan Romlah. Ha itu menunjukkan Hindun. Dan yang terakhir adalah Sin. Sin ini menunjukkan istri Nabi yang bernama Saudah radhiyallahu taala anhunna. Jadi ini khususiyah bagi Nabi, itu boleh. Artinya kita tidak boleh niru Nabi dalam masalah khususiyah. Kita tidak boleh berdalil seorang laki-laki, oh saya sebagai umat Nabi ikut Nabi, Nabi di situ boleh, istrinya 15, masa umatnya tidak bisa? Tidak bisa dalam masalah khususiyah. Pun kembali ke topik yang tadi, bahwa seorang laki-laki yang merdeka itu boleh mengumpulkan 4 orang istri, baik di situ fi aqdin wahid, dalam satu akad, au fi uqudin muta'addidah, atau di beberapa akad yang berbeda, atau murattabah, nanti diurut tertib. Istri pertama akad, istri yang kedua akad lagi, istri yang ketiga berikutnya, istri keempat berikutnya. Itu boleh. Atau dijadikan satu, itu juga boleh. Bahkan di sini disebutkan walau kunna kafiratin, walaupun dari 4 orang istri itu orang kafir semua. Artinya seorang laki-laki yang statusnya itu merdeka secara sempurna, itu sudah dapat legalitas, izin dari syariat untuk menikahi 4 orang perempuan. Namun ketika ada orang yang melanggar, berarti menikah melebihi 4 orang istri, maka yang lebih dari 4 itu batal pernikahannya. Contoh, si A kawin dengan si B, si C, si D, si E, berarti 4. Setelah itu mau nambah lagi 1 orang istri, berarti si F. Maka F ini hukumnya batal akadnya. Kenapa? Sudah melewati ketentuan syariat.
Itu kalau murattabah jika diurut akadnya, tapi dijadikan satu nanti. Apabila demikian, maka semua istri dari 1A, B, C, D atau dari B, C, D, E itu semuanya menjadi batal akadnya. Akan tetapi di sini ada masalah seputar ketentuan yang diberikan oleh ulama terkait bolehnya seorang laki-laki menikahi 4 orang perempuan. Ada sebagian kelompok Khawarij, mereka semua itu bahkan memperbolehkan menikahi seorang istri yang berjumlah 9 orang. Itu sebagian dari kelompok Khawarij. Mereka itu berdalil atau memiliki tendensi untuk bisa dipertanggungjawabkan atas pendapatnya dengan berdasarkan firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi menurut ba'dil Khawarij ini, sebagian kelompok Khawarij itu masna wa sulasa wa ruba, wawunya itu waw atof kaki, itu ditambah. Jadi pertama masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. 4 tambah 3 tambah 2 berapa? 9. Dari Dabun Gusti Allah itu masna wa sulasa wa ruba, mereka menyimpulkan waw di sana bimaknal wawi, artinya mengumpulkan makna hakikatnya waw gitu ya. Sehingga 2 itu ditambah dengan 3 ditambah dengan 4, hasilnya 9. Itu menunjukkan syariat memperbolehkan kawin dengan istri yang berjumlah 9 orang. Tentunya ini tidak dibenarkan. Bahkan ada yang lebih parah. Menurut ba'dil Khawarij yang lainnya, itu ada yang berpendapat bahwa masna dalam firman Allah masna wa sulasa wa ruba. Itu masna artinya isnaini berarti 4, 2. Gitu kan? Masna itu artinya menurut pandangan mereka itu 2 berarti 4. Gitu kan? Wa sulasa itu artinya 3 berarti 6. Ruba itu artinya 4 berarti 8. Semua total keseluruhannya adalah berapa? 18. Jadi menurut sebagian ini lebih parah lagi. Artinya boleh bagi seorang suami itu menikahi 18 istri berdasarkan firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Akan tetapi kita yang mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah, kita harus pahami masna wa sulasa wa ruba dalam firman Allah itu wawunya bimakna au. Gitu ya? Bimakna au. Jadi pilihannya sampean kalau tidak mau nikahi 2 orang bisa memilih nikah 3 orang atau memilih nikah 4 orang. Kemudian kalau tidak mampu untuk adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka 1, 2, 3 atau 4. Itu adalah manhaj daripada apa yang kita jalani selama ini. Kemudian ini dikuatkan oleh dawuh Gusti Kanjeng Nabi bahwasanya orang laki itu hanya terbatas memiliki istri hanya 4. Itu karena Nabi pernah memerintahkan kepada Ghailan, ada seorang raja bernama Ghailan bin Salamah As-Saqafi. Beliau itu pernah memeluk agama Islam.
Seorang raja ini memeluk agama Islam, dan pada saat meluk agama Islam dia itu memiliki istri jumlahnya 10 orang. Akhirnya kanjeng Nabi perintah amsik arba'an, wis pertahankan istri yang 4, wa farik sairahunna, dan sisa dari 4 orang ini sampean pisah. Jadi berdasarkan dawuh Nabi, yang di situ dawuh Nabi ini menguatkan dawuh Allah masna wa sulasa wa ruba, sehingga manhaj yang kita jalani sekarang menyimpulkan bahwa masna itu boleh, sulasa itu boleh, ruba itu boleh. Lebih daripada ruba 4 orang istri itu tidak boleh. Pahami? Hanya terbatas 4 orang istri. Terus di sini ada perbedaan syariat terkait seberang periode anbiya gitu. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abdissalam. Beliau itu mengatakan annahu kana fi syariati Musa alaihi salam jawazun nisa'i min ghairi haslin tagliban li maslahatir rijal. Kata Imam Ibnu Abdissalam, dalam syariatnya Nabi Musa itu seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan tanpa batas, berapapun jumlahnya perempuannya. Maka seket sebidek satos itu di era Nabi Musa. Kenapa? Tagliban li maslahatir rijal, untuk menjaga kemaslahatan kelompok laki-laki. Dan ini berbanding terbalik dengan syariatnya Nabi Isa. Kalau syariat Nabi Isa di situ mengharamkan poligami, tapi menyarankan untuk monogami. Jadi syariat Nabi Isa itu seorang laki-laki wajib menikahi hanya 1 orang istri, tidak boleh lebih dari 1. Sedangkan umat Nabi Muhammad paringin syariat Gusti Kanjeng Nabi itu secara seimbang. Artinya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Sehingga Nabi Muhammad juga menjaga poligami, Nabi Muhammad juga melegalkan monogami. Istri 1 tetap boleh, istri 3, 2, 4 itu juga boleh. Ini ta'adul Gusti Kanjeng Nabi. Pahami? Terus apa hikmah dibalik 3 hal yang berbeda ini, atau 3 syariat yang berbeda itu? Di sini disebutkan wal hikmatu fi anna Musa alaihi salam ghalaba maslahatar rijal anna fir'auna kana yaqtulu abna'ahum. Jadi dulu di era Nabi Musa itu ada sebuah tragedi yang sangat-sangat mengharukan itu. Tradisi yang dibangun oleh Fir'aun itu adalah membunuh seluruh kalangan-kalangan pria. Pokok siapapun bayi yang lahir yang di situ berkelamin laki-laki itu pasti dibunuh di zamannya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun khawatir. Ada seorang peramal yang meramal satu saat Fir'aun akan dibunuh oleh seorang laki-laki, dan Fir'aun itu takut yang membunuh itu dari bayi yang dilahirkan. Jadi setiap ada bayi cowok langsung dibunuh. Setiap ada bayi cowok di situ dibunuh. Wa yastahyi nisa'uhum atau nisa'ahum, sehingga orang-orang yang berkelamin perempuan pada saat di eranya Fir'aun di situ merasa malu. Tentunya komunitas laki-laki itu kan lebih sedikit, iya kan? Karena banyak dibantai, banyak dibunuh. Men setak paju dak rumah kan todus, men sepaju kan ki pendenan, setak paju kan todus. Akhirnya fanasab ayyagliba fi syariatihi maslahatar rijal, sehingga Nabi Musa membangun syariat ini sesuai dengan arahan Gusti Allah tentunya.
Nabi Musa membangun syariat demikian itu untuk menyeimbangkan populasi antara jiwa laki-laki dan perempuan. Sehingga di era Nabi Musa, orang laki sitong nikah boleh menikahi sebanyak-banyaknya perempuan agar seimbang. Populasinya biar seimbang. Karena kalau andaikan tidak ada syariat demikian, maka otomatis akan dimenangkan oleh kelompok wanita yang pada saat itu populasi pria itu sangat minim gara-gara banyak dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian untuk Nabi Isa bagaimana? Hikmah dibalik syariatnya Nabi Musa. Kenapa kok Nabi Isa mewajibkan monogami, artinya kawin hanya dengan satu orang istri? Karena di situ untuk mengistimewakan orang yang sejenis dengan ibunya. Karena Nabi Isa seperti yang kita ketahui, beliau itu lahir tanpa seorang bapak. Sehingga untuk menyeimbangkan itu semua, bahkan Nabi Isa di situ menjaga kehormatan orang yang sejenis dengan ibunya, sehingga setiap orang laki-laki hanya boleh menikahi satu orang perempuan. Terus Nabi Muhammad di situ membuat satu syariat yang di situ tujuannya pasti untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Kenapa di situ Nabi Muhammad mengkhususkan seseorang laki-laki hanya menikahi 4 orang istri? Bolehnya gitu. Kenapa kok tidak lebih dari itu? Atau kok tidak hanya 2 saja? Karena di situ menyesuaikan tabiat manusia. Tabiat manusia itu ada 4 macam kan? Makanya dalam satu keterangan, tabi'un nas itu ada kalanya an-nariyun, wataknya keras, sari'ul ghadab, cepat marah. Ada yang di situ hawaiyun, seperti udara, artinya ikut arus gitu. Ada yang wataknya manusia itu turabiyun, seperti tanah, dan ada nanti ma'iyun, seperti air yang mengalir. Sehingga karena manusia memiliki 4 watak yang berbeda dan ini beraneka ragam, maka ini munasabah, ada keserasian dengan batasan seorang laki-laki menikahi 4 orang istri sesuai dengan 4 watak yang berbeda-beda. Kemudian alasan berikutnya, Nabi Muhammad itu membatasi hanya 4. Alasannya karena nanti tujuan dan maksud terbesar dari nikah itu adalah al-mu'alafah wal mu'anasah, yaitu saling mengasihi antara pasangan satu dan yang lainnya, laki dan bini. Dan itu tidak akan terwujud ketika istri melebihi 4 orang. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi kosmi, penggiliran, itu Gusto pasti paham ya, penggiliran itu nanti istri akan kehilangan kasih dan sayang seorang suami. Umpama misalkan lema, maka istri akan ditinggal oleh suami 4 hari berturut-turut. Tapi kok nanti istri ini cuma 4 orang, maka setiap dari masing-masing istri itu akan ditinggal oleh suami, artinya tidak digilir, itu hanya 3 hari. Dan 3 hari itu waktu yang mughtafarah, artinya masa-masa yang didispensasi oleh syariat. Dan itu fi sa'iril abwab. Dalam seluruh bab, waktu 3 hari itu dikatakan waktu yang bisa ditoleransi. Paham ya? Sehingga dengan adanya 4 orang istri, maksud dan tujuan dari pernikahan itu bisa dicapai, yaitu seorang suami bisa mengasihi istri dan bisa menyayangi seorang istri secara adil.
illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi kanikahi safihin wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'ala al-hajat wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.